Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, selamat berakhir pekan dan tetap semangat. Persib Bandung meraih 3 poin penting di markas mereka GBLA setelah mereka mampu mengatasi perlawanan sengit yang diberikan oleh Dewa United dan gol sematawayang lewat titik putih di menit 62 yang diciptakan oleh striker mereka asal Prancis Andrew Jung membuat 3 poin itu terasa begitu nyaman buat mereka untuk melejit naik ke posisi ketiga di klasemen sementara Liga Super Indonesia, di mana mereka meraih 22 poin setelah memainkan 10 pertandingan dan Maung Bandung sekarang berselisih 8 poin di bawah pimpinan klasemen Borneo FC yang nyaman di puncak klasemen. 10 pertandingan, 10 kemenangan luar biasa yang dilakukan oleh Borneo. 3 teratas di klasemen sementara Borneo, Persija dan Persib yang naik. Itu persaingan yang saya pikir musim ini layak atau wajar kalau banyak yang mengatakan bahwa 3 tim ini punya peluang untuk bisa menjadi juara, walaupun di posisi keempat masih ada Malut United ya yang nantinya akan bermain pada besok di Persita Tangerang ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa pergerakan antara Borneo, Persija dan Persib itu luar biasa untuk bersaing di papan atas, karena Persija juga sebelumnya ini menang dengan 3-1 melawan Persik Kediri dan membuat mereka itu ada di posisi kedua dengan 26 poin saat ini, di mana Persija bermain 12 kali atau terpaut 4 poin di belakang Borneo. Nah, kita bicara dengan kemenangan yang diraih oleh tim asuhan Boyan Hodak. Memang belum ada Barba yang masih memulihkan kondisinya, tetapi kita bisa melihat bahwa perjuangan Maung Bandung di depan publiknya untuk bisa mendapatkan penalti mereka, karena penalti itu diraih setelah ex-pemain, mantan pemain Persib yang sekarang bermain di Dewa United, Nick Kuipers ya, dilihat dari VAR ketika wasit melihat untuk penalti itu menghadang untuk menghajar William Barros, sehingga itu terjadi di kotak penalti dan akhirnya lewat VAR ditunjuklah penalti yang diselesaikan dengan sempurna, eksekusi yang baik sekali dari Andrew Jung yang bisa mengecoh pergerakan dari penjaga gawang Dewa United Sonny Stevens ya. Dan kita lihat susunan pemain tanpa Barba, Julio Cesar di belakang, 2 bek tengah yang kuat dengan Patricio Marticadi. Ini yang menjadi saya pikir kekuatan Persib untuk menghadang setiap serangan dari Dewa United yang dimotori tentunya oleh Mesidoro sebagai motor serangan mereka. Tapi kuncinya saya pikir di pertahanan yang sangat disiplin, menjaga daerah, menjaga lawan dengan sangat baik sekali. Eliano Reinders yang bergerak dari sisi kiri, kemudian ada Kakang Rudianto sebelum Kakang keluar ya, digantikan oleh Beckham, dan di tengah bagaimana Putros bisa bergerak dari sisi ini sebagai gelandang yang lebih bertahan, Mark Locke, kemudian Tom Haye yang lebih didorong untuk bisa mengontrol permainan di tengah, membagi bola ya, didampingi oleh Saldi Ramdhani, kemudian ada Julian Barros dan Andrew Jung. Ini starting 11 yang dianggap terbaik tentunya dimainkan oleh Boyan Hodak dengan ada 4 pergantian pemain yang dilakukan, meskipun Persib harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 87 dengan 2 kartu kuning yang diterima tidak lebih dari 10 menit oleh seorang pemain timnas kita, Beckham Putra. Tetapi mereka tidak goyah untuk mempertahankan kemenangan yang mereka dapatkan menit 62 itu lewat penalti. Walaupun coba bagi Dewa United untuk bisa menggempur, tetapi memang kelihatan sekali koordinasi di belakang itu sangat kuat. Dan ini dipuji oleh Boyan Hodak bahwa lini belakang Persib itu luar biasa ya. Kalau bisa melihat ada tambahan dari waktu normal 9 menit, tetapi mereka bisa mengontrol dengan sangat baik dan mengamankan 3 poin ini. 3 poin ini terasa sangat penting bagi Persib untuk menghadapi laga berikutnya, karena mereka akan ke Singapura untuk di AFC Champions League 2 menghadapi Lion City Sailors.
cukup bermain imbang, maka PSM itu nyaman untuk bisa lolos ke fase berikut. Nah, dengan kemenangan ini, ya bagi Tom Hai dan kawan-kawan tentunya lebih percaya diri untuk menuju ke Singapura, ya, menghadapi pertandingan yang krusial juga. Dan ini saya pikir bagi Persib, kemenangan lawan Dewa kemarin itu 7 pertandingan terakhir di semua kompetisi mereka lalap dengan luar biasa. Dan kali ini kembali mereka clean sheet, ya, setelah sempat kebobolan 2 gol melawan Selangor kemarin. Karena sebelumnya kan mereka di 5 pertandingan itu juga menyapu bersih dengan clean sheet. Tapi sekarang mereka kembali dengan performa terbaik mereka. Jadi saya pikir ini modal bagus yang dibawa oleh Persib menuju ke Singapura, dan semoga mereka bisa mendapatkan hasil yang baik. Walaupun saya bilang tadi itu imbang sudah bagus, tetapi mereka tentunya mengincar kemenangan melawan Sailors. Sementara dalam pertandingan terakhir nantinya di akhir November ini, bagi Persib Bandung mereka harus tandang bertarung melawan Madura United pada tanggal 30 November yang akan datang. Ya, semoga juga harapan-harapan dari para boboto ini, tim kesayangan mereka bisa mengakhiri, melewati bulan November ini dengan baik, dengan tanpa terkalahkan. Ya, itu yang diinginkan tentunya oleh seluruh pendukung Persib, termasuk oleh Boyan Hodak. Ya, setelah Persib, ya, mendapatkan 3 poin yang tidak kalah juga luar biasa dilakukan oleh PSM di bawah pelatih baru mereka Thomas Trusa. Ya, mereka bisa meraih kemenangan dengan telak, pesta gol di Gelora B.J. Habibie di Parepare. Ya, tim asuhan Trusa ini menang dengan 5 gol tanpa balas melawan PSBS Biak. Ini luar biasa. 2 pertandingan terakhir bahkan mereka clean sheet. Karena sebelumnya juga mereka mengalahkan Dewa United, bahkan bermain di Tangerang di markas Dewa dengan 1-0 dari Kamara saat itu. Dan ketika sekarang kemarin mereka bisa mengalahkan PSBS, ada hat trick, ya, yang dibuat oleh Alex Tangge sebelum Mufli Hidayat bisa menambah 1 gol lagi. Ada Benjamin Detan juga bisa membuat gol di masa injury time sehingga melengkapi dengan kemenangan 5-0 bagi PSM Makassar. 4 pertandingan terakhir mereka lalui dengan luar biasa, 2 imbang 2 menang. Dan tadi saya bilang tadi kan 2 pertandingan terakhir itu clean sheet, membuat 6 gol. 1 gol lawan Dewa dan 5 gol kemarin lawan Biak. Ya, ini bagus juga, trennya positif bagi PSM Makassar. Ewako PSM, ya. Karena di tanggal 29 November nanti mereka harus menuju ke Persisolo, menghadapi Persisolo. Jadi kalau mereka bisa menang lagi, mereka bisa masuk lagi lebih jauh, naik. Sekarang sudah berada di peringkat ke-10, ya, bagi dengan 15 poin dari 11 pertandingan yang sudah dilakukan oleh PSM. Ya, semoga ini tren positif bagi PSM Makassar untuk terus naik, karena saya bilang tadi 4 pertandingan terakhir mereka sudah tidak pernah kalah, ya, itu lawan Persik, lawan Madura, kemudian lawan Dewa, lawan Biak. Ya, semoga ini akan terus bisa bertahan dengan performa terbaik ini, dan mereka bisa menembus lebih lagi jauh, bukan saja di posisi ke-10 saat ini, tapi mungkin di posisi 7, posisi 5 untuk bisa memberikan persaingan di papan atas. Sekarang bagi PSM baru 2 kali kalah, dan ini kemenangan ketiga yang mereka raih pada musim ini. Dan sekali lagi selamat buat Juku Eja, ya, sudah meraih kembali 3 poin karena sebelumnya sempat terpuruk memang. Nah, mereka berada di papan bawah, tapi sekarang mereka merangkak naik dengan sangat bagus. Pergantian pelatih juga dirasakan oke, dari Bernardo Tavares menuju ke Thomas Trusa, semua ke depan baik-baik saja dengan Juku Eja untuk mengarungi musim kompetisi di Liga Super ini. Karena sebelum Persib melakukan back to back, mereka juga sebelumnya menjadi juara. Dan saya ikut menjadi saksi di Parepare ketika mereka bisa berpesta untuk menjadi juara saat itu dengan pertandingan terakhir melawan Borneo. Ya, oke, sampai di sini saya mereview pertandingannya ada di Liga Super Indonesia, di mana Persib Bandung yang tampil luar biasa mengamankan 3 poin di kandang dengan gol Andrew Jung lewat titik putih yang melawan Dewa United, dan semoga mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Lion City Sailors di AFC Champions League 2 pada tanggal 26 nanti, dan juga bisa mengakhiri melewati bulan November dengan baik dengan mendapatkan hasil yang bagus melawan Madura United di tanggal 30 dengan saya, Bung Roban. Ciao.